Halo sahabat F2 News Update. Kali ini kita ada cuplikan video yang menunjukkan sikap partai PDIP yang disampaikan oleh Hasto Kristianto. Dikutip dari tribunnews.com, video kritikan pedas Hasto PDIP terkait putusan sengketa Pilpres selamat datang otoriter demokrasi. Keputusan Mari kita Mahkamah lihat Konstitusi videonya. legalkan Indonesia negara kekuasaan merupakan kaidah etika dan moral. Indonesia masuk dalam kegelapan demokrasi. Selamat datang otoriter yang demokrasi. Demokrasi prosedural lemahkan legitimasi pemerintahan ke depan. Nama Hakim MK akan tercatat di dalam sejarah bangsa dan legalkan berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Bahwa keputusan Hakim Mahkamah Konstitusi seharusnya didasarkan pada pertimbangan hukum yang jernih, berdasarkan suara hati nurani, keadilan yang hakiki, sikap kenegarawanan, keberpihakan pada kepentingan bangsa dan negara, serta kedisiplinan di dalam menjalankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan seluruh-seluruhnya. Bahwa berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi atas sengketa pemilu 2024 disampaikan sikap sebagai berikut. 1. PDI Perjuangan menilai bahwa para hakim MK tidak membuka ruang terhadap keadilan yang hakiki, merupakan kaidah etika dan moral, sehingga MK semakin melegalkan Indonesia sebagai negara kekuasaan. Konsekuensinya, Indonesia masuk dalam kegelapan demokrasi yang semakin melegalkan bekerjanya otoritarian demokrasi melalui penyalahgunaan kekuasaan. Jadi kami juga mengucapkan terima kasih, mengapresiasi terhadap beberapa hakim MK yang berani menyampaikan kebenaran. Untuk pertama kalinya sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi ada 3 hakim Mahkamah Konstitusi yang memberikan suatu penilaian secara kritis, dissenting opinion terkait dengan pelaksanaan Pilpres. 2. PDI Perjuangan menilai bahwa demokrasi Indonesia terbatas pada demokrasi prosedural. Dampaknya, legitimasi kepemimpinan nasional ke depan akan menghadapi berbagai persoalan serius, terlebih dengan persoalan perekonomian nasional dan tantangan perekonomian global. Jadi tadi dalam rapat dengan para ketua umum partai politik, Ibu Megawati Soekarno Putri, Bapak Mardiono dari P3, Pak Usman Sabta dari Hanura, dan Pak Haritanu dari Perindo, di situ dibahas berbagai persoalan terkait dengan melemahnya rupiah terhadap dolar, kenaikan harga kebutuhan pokok rakyat, krisis pangan, pertarungan geopolitik, dan juga di dalamnya dampak ketegangan di Timur Tengah seperti perang antara Iran dan Israel, ketegangan antara Iran dan Israel, dan kemudian juga terkait dengan dampak global warming. Jadi itu merupakan persoalan yang serius. 3. PDI Perjuangan mengkhawatirkan bahwa berbagai praktek kecurangan pemilu presiden 2024 secara TSN, termasuk penggunaan sumber daya negara dan instrumen negara, akan semakin mewarnai pelaksanaan pemilu ke depan, mengingat berbagai kecurangan pemilu presiden tahun 2024 yang dibiarkan akan cenderung diterapkan kembali dengan tingkat kerusakan terhadap nilai-nilai demokrasi yang semakin besar dan mematikan prinsip kedaulatan rakyat di dalam menentukan pemimpin. Karena itu di dalam pemetaan pilkada tadi semua membangun spirit PDI Perjuangan ini rumah seluruh rakyat Indonesia di dalam proses. Pak Hasto mengatakan dalam pernyataan sikap PDIP bahwa Indonesia masuk dalam kegelapan demokrasi. Kalau begitu selama Pilpres ini kita telah buta dalam demokrasi menurut pandangan PDIP, termasuk yang memilih paslon 01, 02, dan 03 semuanya buta. Dia juga mengatakan selamat datang terhadap otoriter demokrasi. Kita harus telah penggunaan kata otoriter. Otoriter dalam Kamus Bahasa Indonesia KBBI adalah berkuasa sendiri dan sewenang-wenang yang terjadi dalam demokrasi. Ini pernyataan sikap yang tidak pantas untuk diucapkan oleh PDIP. Hakim MK dengan lugas membantah semua dalil yang diajukan oleh pihak pemohon Ganjar Mahfud karena bukti yang diajukan belum cukup untuk membuktikan kecurangan dalam pemilu
dengan menggunakan elektoral kekuasaan. Siapa pihak penguasa yang dimaksud oleh PDIP? Tak lain dan tak bukan adalah Bapak Presiden Jokowi yang notabene merupakan kader PDIP sendiri, di mana pada Pilpres sebelumnya begitu diagungkan oleh PDIP, sekarang karena berbeda jalan harus dihujat. Tidak seperti itu pemikirannya. Bangsa Indonesia sudah biasa hidup dalam keberagaman. Yang namanya rasa keadilan itu berbeda-beda tiap individu, karena tiap individu diberikan akal dan hati nurani untuk menimbang rasa keadilan. Jangan langsung digeneralisasikan bahwa semua proses yang kita lewati selama Pilpres ini tidaklah benar dan salah. PDIP seharusnya menunjukkan sikap kesatria dengan menerima kekalahan setelah Hakim MK memutuskan perkara perselisihan hasil pemilu Pilpres 2024 dengan menunjukkan bahwa Hakim MK sudah memutuskan perkara dengan seadil-adilnya berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan dan ternyata belum mampu untuk merubah keputusan para hakim. Setelah pernyataan sikap yang begitu tajam ini, jangan sampai nantinya di tengah jalan pandangan PDIP berubah malah ikut dalam komposisi barisan partai pengusung presiden. Ya, kita tunggu saja bagaimana lanjutan dari drama series partai ini. Bagaimana pendapat kalian sahabat? Silahkan tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Like jika kalian suka video ini, share bila bermanfaat, dan subscribe untuk update berita lainnya. Terima kasih.